Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kalian masih ingat dengan kasus dari Brigadir Esko Fascarelli yang ditemukan sudah dalam keadaan tidak berdaya dengan kondisi mengenaskan pada 24 Agustus 2025 di belakang rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Kecamatan Lembar, Lombok Barat. Nah, kemarin tepatnya itu ada persidangan perdana, ada 5 terdakwa yang merupakan masih istri dan juga keluarga dari korban. Terdakwa yang pertama adalah sang istri Bribka Rizka Sintiani, yang kedua adalah Saihun dan juga Nur Aini yang merupakan paman dan juga bibi dari si pelaku. Dani ada adik tiri dari pelaku dan juga Fauzi merupakan teman pelaku. Sebenarnya keempat terdakwa lainnya selain istri ini juga salah kerabatnya dari sang korban sebenarnya. Kenapa masih disebutkan Bribka? Karena kalau aku lihat di sini, sidang kode etik untuk Bribka Rizka Sintiani itu masih berlangsung dan sampai saat ini belum ada putusan PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pernikahan antara pelaku dengan korban itu sudah sekitar 9 tahun karena mereka menikah di tahun 2018 dan sekarang juga sudah memiliki buah hati. Bahkan buah hati mereka ini dugaannya menyaksikan aksi keji yang dilakukan oleh ibundanya beserta dengan kerabatnya yang di lokasi TKP tersebut. Nah, kita coba bahas adalah motifnya dan juga kronologi dari jaksa penuntut umum yang dalam sidang membacakan terkait dengan motif kenapa Bribka Rizka Sintiani tega menghabisi suaminya sendiri. Anak korban itu sempat melihat ketika ibunya berkumpul dengan 4 orang lainnya di insiden tersebut. Bahkan anak dari korban ini berbicara ke penyidik bahwa mereka sempat kayak berbisik liris satu sama lainnya dan si anak ini dibilangin sama ibundanya jangan cerita-cerita apa yang terjadi. Makanya nggak heran waktu drama-drama dari pihak keluarga korban melakukan aksi demonstrasi yang berujung anarkis, dirusak rumah nenek dari si pelaku, ada salah satu statementnya bilang bahwa anaknya itu tahu gitu loh apa yang sebenarnya terjadi dan sekarang dugaan tersebut nyaris akan menjadi kenyataan. Apa sih sebenarnya kronologi dan motif dari jaksa penuntut umum terkait dengan alasan sang istri tega menghabisi suaminya sendiri? Ini diawali adalah kejadiannya pada 19 Agustus 2025. Jadi hari itu si pelaku ini emosi karena tidak diberikan uang remunerasi anggota Polri. Katanya nilainya sekitar 10 juta rupiah. Sama-sama anggota polisi ya. Jadi mereka itu tahu tunjangan kinerjanya, kapan keluarnya dan jumlahnya berapa. Jadi di pagi hari itu dia ini minta uang 10 juta dari remunerasi sang suaminya. Sejak pagi setelah mereka berangkat kantor masing-masing, sang istri itu ngirim pesan ke sang suami bilangnya bahwa mana ini katanya mau kirim transferan, kan remunerasinya sudah keluar sekarang. Dikasih pesan sampai juga ngomong ke kerabatnya, tolong lihat itu pesan saya gitu, sampaikan ke dia. Tapi nggak ada respon. Baru direspon itu dari pagi ngechat, sekitar setengah 6 sore. 17.30 Wita baru dibalas. Dibilangnya begini, iya nanti ditransfer ya. Dibalas sama si Bribka Rizka ini bilang bahwa iya cepetan buruan sekarang kirimnya gitu. Awalnya sih dia minta 10 juta, kemudian ditambah lagi dia ngomel-ngomel dan juga emosional. Dia bilang minta juga dong tambahannya 2,7 juta, alasannya untuk ngebayar bunga koperasi. Karena mereka juga sepertinya cukup terlilit hutang di sini. Ada salah satu data yang disampaikan dari jaksa adalah WhatsApp yang dikutipkan dalam persidangan. Kata-kata dari Rizka begini di WA-nya, tidak bagus yang kamu dapatkan kalau yang kamu kerjakan tidak memberitahu saya. Maksudnya apa ini? Tidak bagus yang kamu dapatkan kalau yang kamu kerjakan tidak memberitahu saya. Apakah dengan uang remunerasi tersebut ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Brigadir Esko yang tidak diketahui oleh sang istri dan itu ngebuatnya kesel karena mereka kayaknya lagi terlilit utang juga gitu. Nah, kemudian setelah ada chattingan tersebut lanjut lagi di hari yang sama sekitar jam 6 sore
si Bribka Rizka ini udah nggak tahan, cukup emosional, dia itu langsung mendatangi tempat kerja suaminya di Polsek Sekotong dan dia nunggu di situ ngechat temennya yang juga kolega bekerja di sana nanyain gitu, Si Esko ada nggak di kantor? Terus bilang, oh nggak ada, Esko udah pulang gitu. Ya sudah, dia nggak masuk ke dalam kantornya, dia cuma nunggu kayak di salah satu tempat jualan lah di sana, nggak masuk ke dalam kantornya. Karena kata temennya Esko udah pulang, ya sudahlah dia langsung pulang lagi ke rumahnya dari kantornya. Dia tiba sekitar jam 19.48, hampir jam 8 malam saat pulang. Pada saat dia pulang di rumah, dia udah ngeliat motor suaminya ada di situ. Lampu di depan rumah dan juga di ruang tamu itu sudah menyala dan dihidupkan. Tapi kayaknya ini masih menjadi satu hal yang pertanyaan misterius, kenapa dia begitu emosionalnya dan pengen banget mendapatkan uangnya hari itu juga. Ini dramanya dari pagi loh, sampai jam 8-an malam. Ya sudah, entah apa yang ada dalam pikiran si Bribka Rizka ini, sekitar jam berapa ini? Pukul 20.39, menurut keterangan jaksa di sini, dia ini melihat suaminya lagi tidur di kamar sang anak. Pada saat dia melihat suaminya tidur, wah, emosinya itu memuncak. Pada saat suaminya nggak siap, langsung diinjak, kemudian terjatuh ke lantai, kemudian dibegitukan sampai sebegitu parahnya di bagian kaki, wajah, kemudian juga menggunakan gunting, dibegitukan sampai 3 kali ke bagian kakinya, sampai ke telinganya, bahkan juga sampai dia sudah nggak sadarkan diri atau sudah nggak bernafas lagi. Sang anak ini cerita kepada penyidik bahwa waktu ngelihat bapaknya itu udah nggak berdaya lagi di kamar mandi, katanya dia ngeliatin bahwa ibunya ini nyubit-nyubitin bapaknya gitu. Mungkin karena segitu keselnya ya. Karena keterangan di sini disampaikan bahwa Brigadir Esko itu terlihat menurut anaknya, tergeletak di kamar mandi pakai singlet dan juga diselimuti. Nah, dikatakan juga dari saksi anaknya sendiri, ada melihat sejumlah terdakwa lainnya itu ngegendong. Yang ngegendong ada 3 orang, ada Sayun, ada Fauzi, dan juga Dani. Kalau kalian yang sudah mengikuti kasus ini cukup lama, ini kan Pak Sayun dan juga istrinya menjadi tersangka ya. Nah, di sini itu pun juga sudah berbicara ke publik, menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar. Bahkan adik tirinya tidak ada komentar sih, tapi ada temannya ya, yang juga komentar nggak betul kalau saya adalah terlibat A, B, C, dan D. Tapi ternyata terbukti sekarang mereka duduk sebagai terdakwa di persidangan ini. Nah, motifnya apakah pure betulan hanya karena uang tersebut? Ya, menurut aku fakta persidangannya adalah seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat dari rangkaian cerita awal sampai akhir, apakah ini mungkin nanti akan terkena pasalnya adalah yang pasal 340 yang sudah direncanakan? Kayaknya sih agak sulit ya, makanya nih keluarga kayaknya nggak begitu terima aja menerima pengakuan motif tersebut dan juga kronologi, karena kan si terduga pelaku ini adalah ya penegak hukum. Dia tahu nih, walaupun efeknya sama gitu ya menghabisi suami, tapi kalau kronologinya dan juga motifnya itu dibuat seolah-olah tidak direncanakan, ini kan tidak akan kena pasal 340 yang hukumannya itu 20 tahun penjara atau seumur hidup atau hukuman mati. Kalau aku lihat di sini, pasal yang dikenakan, yang dibacakan juga diduga ya ini berhubungan dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang ya nggak ada yang ada juga pasal 338 Jungton, jadi yang spontanitas. Tapi pasal 340 yang direncanakan itu tidak ada di pasal-pasalnya. Artinya, ya mungkin hukumannya sehari nanti divonis gitu ya, paling tidak sampai 10 tahun. Ya well, itu adalah haknya hakim ya, tapi kalau kita ngelihat dari rangkuman pasal-pasal semuanya ya kurang lebih adalah seperti itu. Kalau pasal 338 kan maksimalnya hanya berapa sih? 15 atau 10 tahun begitu. Nah, tetapi dari pihak keluarga pun juga mempertanyakan terkait dengan peranan-peranan ke 3 terdakwa lainnya ya.
ada 4 ya, berarti 4 ya, ada 4 terdakwa lainnya, si paman dan bibinya ya, Pak Saiun dan juga Bu Nur Aini, sama adik tirinya Fauzi, serta adik tirinya Dani ya, dan Fauzi adalah temannya dari si pelaku tersebut. Apakah pure fungsi mereka adalah kategorinya hanya sebagai yang membantu untuk menghilangkan jejak-jejak saja, atau mereka terlibat dalam menghabisi Brigadir Esko? Karena ini nggak main-main sih, kalau sudah ada 5 orang begini, harus di-clear-kan perannya apa gitu. Biasanya kan kalau yang berencana gitu teman-teman, ada dalangnya, ada eksekutornya, ada orang yang membantu, orang yang menutupi, orang yang mengaburkan. Nah, kalau aku analisa dari keterangan sementara dari jaksa penuntut umum, rekonstruksi kasusnya di sini, ya untuk pelaku dan juga dalangnya adalah si istrinya sendiri, si Bribka Rizka Sintiani. Sementara kalau yang lain-lain, kategorinya adalah orang yang membantu menutupinya. Karena kan salah satu pertanyaan dari keluarga korban dan juga pernyataan yang mencurigakan adalah begini, masa sih si korban itu, sorry, dari awal memang sudah curiga bahwa pelakunya adalah sang istri. Sang istri akhirnya ketangkep jadi tersangkanya, yang lain-lain menyusul, masa Rizka bisa ngangkat sang suami yang badannya lebih berat dari dia ke area belakang rumahnya. Bahkan di area belakang rumahnya pun juga yang paling dekat memang ada ya dengan salah satu bagian kamar, tetapi kan ada bagian rumah-rumah tetangga, yang rumah tetangga juga ternyata kan nggak jauh-jauh dari Pak Saiun tersebut. Ada kronologis statementnya Pak Saiun tuh yang nggak masuk akal, misalnya adalah bilang bahwa waktu itu pagi-pagi, waktu itu saya lagi mau cari ayam gitu loh, tapi tiba-tiba ketemu sama ya Brigadir Esko di situ gitu, di mana, di perkebunan di belakang rumahnya begitu. Ada beberapa data otopsi yang semakin menguatkan teman-teman dengan kronologi yang disampaikan oleh jaksa ini. Pertama adalah begini, kayak luka jeratan itu ternyata setelah dilakukan pendalaman, itu muncul setelah korban itu sudah nggak bernafas. Artinya dibuat seolah-olah seperti itu. Kemudian dari waktu kepergiannya almarhum ya atau mendiang, itu adalah sekitar 4 sampai 6 hari sebelum ditemukan. Kalau ditemukannya adalah tanggal 24 Agustus 2025, kalau 4 sampai 6 hari, let's say anggap aja 6 hari lah, 24 dikurangi 6, ya berarti antara tanggal 18 sampai tanggal 20. Dan 18 sampai tanggal 20 adalah perkiraan tentang kepergiannya atau waktu eksekusinya, dan kronologi dari penyidik disampaikan di sini lewat jaksa adalah kejadiannya tanggal 19 Agustus 2025 dari pagi sampai malam hari. Jadi memang make sense ya, saling berkaitan antara alat bukti di sini gitu. Nah, dari data-data ini sih menurut aku sudah sangat meyakinkan secara saintifik apa yang disampaikan jaksa dengan data-data dari otopsi yang saintifik ilmiah itu memang saling menguatkan, bahkan terkait dengan luka-luka yang ada di tubuh korban itu, ada yang bekas luka senjata tajam, ada juga benda tumpul, dan ternyata kita jangan menganggap remeh perempuan ya. Perempuan pun juga ternyata kalau sudah emosinya meningkat, bisa memiliki kekuatan yang sebegitu dahsyatnya. Oke, selanjutnya kita akan nantikan apakah hukuman yang akan diberikan ini sudah sesuai, tidak ada pasal 340 yang berencana, apakah itu adalah strategi dari si terduga pelaku, atau memang kenyataannya seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Sampai jumpa.